Oke, kembali lagi di Kauza Web ID. Kali ini kita akan membahas ataupun melanjutkan video tutorial sebelumnya bagaimana cara membuat navigasi, dimana di video tutorial sebelumnya kita membuat navigasi secara sederhana dan secara cepat dengan menggunakan satu layer saja untuk menunya. Maka kita akan coba untuk membuat detail daripada menu itu sendiri dengan menggunakan tiap menu dengan satu layer ataupun dengan satu grup layer. Kita bisa menghapus dulu menu ini, kemudian kita bisa membuat satu menu dengan tentunya text tool. Menu pertama adalah home, seperti ini dengan warna putih. Kita akan ukur terlebih dahulu panjang daripada teks home ini supaya kita bisa menentukan padding nanti kotak yang akan kita buat di dalam home ini. Misalkan kita akan ukur terlebih dahulu dengan ruler garis bahwa panjang home ini adalah 36 pixel. Ketika kita akan menambahkan padding misalkan 10 ataupun 20 pixel ditambah di kiri dan kanan, maka 36 ditambah 20 ditambah 20 artinya 36 ditambah 40 jadinya adalah 76. Kita bisa membuat rectangle dengan lebar 76 dan tinggi adalah 35. Karena tinggi navbar kita adalah 60, supaya bisa masuk ke dalam navbar ini kita buat ukuran yang lebih kecil daripada navbarnya. Seperti ini kita bisa atur alignmentnya menjadi center. Kemudian kita bisa jadikan ini adalah sebagai grup menu menjadi menu satu seperti ini. Kemudian kita akan membuat detailnya dengan melakukan dekorasi terhadap menu ini. Ketika misalkan aktif, kita akan gunakan menjadi seperti ini. Misalkan kita isi fillnya adalah node, kemudian kita beri stroke 1 pixel. Kalau dalam CSS ini adalah border dengan warna kuning yang sudah kita sepakati, maksudnya adalah FFCC00. Akan menjadi seperti ini menunya. Kemudian kita akan membuat dekorasi lagi ketika menu ini adalah hover. Jadi kita bisa membuat hovernya dengan menduplikat folder ini. Kita rename hover, kemudian kita bedakan dengan properties di awal. Maksudnya di sini fillnya harus kita bedakan, misalkan kita isi penuh, kemudian dengan warna seperti kita sepakati di awal, dan warna font, warna teksnya adalah hitam. Ini dalam ketika nanti kita sudah membuat HTML nya, maka akan terlihat seperti ini. Ketika ini menu 1 adalah aktif, ketika normal, kemudian ini adalah ketika hover.
Jadi ketika normal, hover, kemudian aktif, akan menjadi seperti ini. Untuk membuat menu yang lainnya kita bisa lakukan dengan cara yang sama, supaya kita lebih rapi. Kita kasih nama seperti ini dan kita hidupkan lagi yang menjadi menu 1. Oke, kemudian di menu kedua kita bisa copy seperti ini, kita ganti menjadi menu 2. Sama seperti langkah di awal tadi, kita ubah dulu untuk yang aktif. Misalkan ini adalah layanan, maka kita pun harus mengedit ya. Mengedit daripada teks ini jadi layanan supaya rapi, kita ukur lagi teksnya berapa lebarnya. Dengan padding yang akan kita berikan 51 ditambah 40 berarti 91. Kita buat lebarnya menjadi 91, dengan tinggi tetap menjadi 35, 91. Kemudian kita alignment center seperti ini, maka menu kita sudah rapi. Dan untuk hover kita bisa melakukan yang sama, tapi sebenarnya hover tidak perlu dipakai atau dibuat di semua menu, cukup kita bisa menggunakan satu menu sebagai sampel saja. Jadi kita untuk hover ini kita delete saja. Oke, kemudian kita bisa membuat menu selanjutnya dengan sama seperti di awal tadi. Kita bisa copy. Oke, setelah menu sudah terbuat semua, menu 1, 2, 3, 4, 5, maka kita bisa merapikannya dengan manual. Menu 1 kita geser, kita rapikan dari menu 5 seperti ini. Kemudian 3 kira-kira seperti ini. Kita berikan jarak yang sama. Oke, setelah rapi kita bisa menonaktifkan mode aktif, karena sesungguhnya dalam setiap website biasanya menu yang aktif hanya satu. Jadi kita buat satu aja yang aktif dengan menghidupkan kolom aktif. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat detail daripada form pencarian. Form pencarian ini nantinya ketika kita klik icon loop ini akan muncul pop-up form pencarian di bawah sini. Dan ketika disorot ataupun didekatkan hover seperti ini, akan berubah menjadi background kuning dan icon hitam. Oke, kita buat rectangle baru dengan tinggi, karena navbar kita 60, tingginya 60, dengan lebar misalkan kita buat 40 saja. Oke, seperti ini. Kita letakkan rata kanan dengan terakhir
dan kita rubah warnanya menjadi kuning seperti ini. Kita bawa ke atas, ini kita letakkan di bawah icon itu sendiri. Kita rapikan menu dulu biar tidak mengganggu. Jadi seperti ini tampilannya ketika nanti menu ini disorot, bukan menu, icon ini disorot, dan ketika aktif maka dia akan menjadi ada pop-up di sini. Maka kita grup dulu menu ini. Ini adalah icon search normal, kita bisa copy. Ini adalah ketika hover dan aktif tentunya. Ini akan kita buang ketika normal, dan ketika hover ikonnya warnanya berubah menjadi hitam. Jadi nanti ketika di HTML, ketika ini normal seperti ini, dan ketika disorot akan seperti ini, dan ketika aktif maka akan muncul pop-up di bawah ini. Kita akan buat sekarang, misalkan tingginya adalah 45 dan lebarnya adalah 250. Kita isi dengan warna kuning dan kita letakkan di sini, tentunya dengan membuat rata kanan seperti ini. Kemudian kita akan buat form inputnya sama dengan rectangle, dengan tinggi di bawah 45 kita buat 35 dan lebar adalah, karena tadi 250 kita isi 230 karena kita memberikan padding 10 di kanan, 10 di kiri, dan 10 di atas. Oke, di atasnya rupanya padding ini terlalu kecil, kita sempitkan lagi ukuran input booknya menjadi 25. Kita lens lagi seperti ini, dan kita ubah menjadi transparan. Opacity-nya kita ubah menjadi 35 dan kita isikan stroke seperti di tutorial sebelumnya, satu dengan warna hitam di inside seperti ini. Biar lebih realistis kita berikan shadow di dalam. Oke, saya kira cukup untuk menu detail ini. Kita bisa buat seperti ini, dan karena ini adalah
mendetail, kita bisa kita bisa sembunyikan ketika tidak dibutuhkan. Hopper juga. Mungkin cukup sampai di sini untuk detail daripada navbar kita. Kita akan lanjutkan di video tutorial selanjutnya.